Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari puji syukur nomor 670. Tuhan, Engkau kuhormati, Kau di tengah umat-Mu, karya-Mu aku kagumi, dan ku renungkan karya-Mu agung dan megah. Para hamba-Mu menyembah cinta-Mu yang abadi. Amin. Dan bersama roh-Mu. Saudara-saudari terkasih, pada malam hari ini kita berkumpul di dalam iman, meskipun Anda berada di rumah dan mengikuti perayaan Ekaristi ini. Dan mari kita persembahkan doa-doa kita bersama untuk kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit, tapi juga untuk keselamatan jiwa-jiwa mereka yang telah berpulang. Maka mari kita persatukan hati kita dan mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Ia hadir di tengah-tengah kita dan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Dan kita mohon pengampunan atas dosa-dosa kita supaya kita layak dan pantas di hadapannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, dengan mengutus Yesus Kristus Putra-Mu ke dunia, Engkau menuntun kami keluar dari kegelapan dosa. Semoga kami senantiasa hidup dalam kekudusan dan setia berpegang pada ajaran-Nya. Kami juga memohon rahmat kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, terutama bagi mereka yang saat ini juga terpapar COVID-19. Ingatlah akan anak-Mu terkasih Antonio, yang juga memohon belas kasih dan kesembuhan untuk dirinya. Dan kami percaya kuasa kasih-Mu juga menjamah mereka yang saat ini sedang sakit dan memulihkan mereka, memberikan kepada mereka kembali kesehatan yang baik. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Waktu diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa Israel telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa Israel itu. Mereka berkata,
apakah yang telah kita perbuat ini? Mengapa telah kita biarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian Firaun memasang keretanya dan membawa serta rakyatnya. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang perkasa. Adapun orang Mesir dengan segala kuda dan kereta Firaun, dengan orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah di Mesir tidak ada kuburan, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Maksudmu apa membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir? Sebab lebih baik bagi kami bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, tetaplah berdiri dan perhatikanlah keselamatan dari Tuhan yang hari ini juga akan diberikannya kepada kalian. Sebab orang Mesir yang kalian lihatlah hari ini, takkan kalian lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kalian, dan kalian tinggal diam saja." Lalu Tuhan bersabda kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Tetapi sementara itu, aku akan menegarkan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun serta seluruh pasukannya, kereta dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insyaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur." Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, kupuji Dia. Dialah Bapakku, kuluhurkan Dia. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira pilihannya dibenamkan ke dalam laut Teberau. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu ya Tuhan, mulia karena kekuasaanmu.
Tangan kananmu ya Tuhan menghancurkan musuh. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, kata orang, bel atau lonceng bukanlah lonceng sebelum dibunyikan. Sebuah lagu bukanlah lagu kalau belum dinyanyikan. Dan cinta bukanlah cinta sebelum dinyatakan atau memberikan diri. Orang-orang Farisi mungkin juga berpikir, tanda bukanlah tanda kalau tidak dinyatakan dengan cara mereka berpikir. Dan ini seringkali yang mewarnai cara berpikir kita sebagai manusia. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit, yang kita nantikan adalah Allah bekerja dengan cara kita berpikir. Allah menolong kita menurut kehendak dan kemauan kita. Dan seringkali terjadi kita menjadi kecewa, kita mungkin menjadi ketakutan, dan kita mengeluh karena semua yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita rancang. Bangsa Israel yang dibebaskan dari Mesir juga mengalami hal ini. Sesuatu yang sebenarnya sangat menarik kalau kita membaca kembali kutipan dari perikop kitab Keluaran yang dibacakan untuk kita. Allah mengantarkan bangsa Israel, membebaskannya dari Firaun dan pasukannya. Tetapi ketika ketakutan datang karena mereka dikejar terus, bangsa Israel melupakan kembali apa yang dibuat oleh Tuhan untuk mereka. Dan ini sering terjadi
Kalau kita kemudian melihat ke belakang, kita kadang bersyukur. Tapi kalau kita berhadapan dengan situasi yang baru, kita berkeluh kesah lagi. Kita marah pada Tuhan. Dan kita kecewa. Karena apa yang kita pikirkan kenapa tidak seperti yang dulu saya alami. Tetapi Tuhan yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tidak memperhitungkan sikap bangsa Israel yang masih seperti kanak-kanak. Bangsa Israel mengeluh dan keluhan itu juga menular, saudara-saudari. Coba kita bayangkan kalau kita berada dalam lingkungan orang-orang yang suka mengeluh. Kita juga akan mulai berkeluh kesah. Minimal dampaknya pada kita adalah bahwa kita menjadi lebih patah semangat. Kita tidak punya sukacita dalam hidup ini. Dan kita mulai mempersalahkan orang-orang di sekitar kita, termasuk mempersalahkan Dia yang menyelenggarakan hidup kita. Tetapi Allah bersabar karena Allah mau membentuk bangsa Israel untuk percaya padanya. Dan Tuhan menyatakan tanda yang sangat besar dengan kisah di mana kemudian bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Orang-orang yang dihadapi oleh Yesus pun demikian. Mereka menantikan tanda yang besar untuk mereka. Meskipun juga Yesus telah melakukan penyembuhan terhadap banyak orang. Mereka tahu, mereka mendengarnya. Tetapi mereka menuntut tanda yang lebih lagi menurut cara berpikir mereka. Tetapi Yesus tidak mau memberikan tanda kepada mereka karena mereka bukannya orang-orang yang immature, bukan orang-orang yang kekanak-kanakan. Mereka adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mestinya tahu, percaya kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah sebenarnya mereka menguji Tuhan. Kita mesti berhati-hati, saudara-saudari, jangan sampai kita jatuh ke dalam mentalitas orang Farisi dan ahli Taurat. Kita menguji Tuhan. Seharusnya yang terjadi adalah bahwa kalau kita percayakan kasih Allah, kita mempercayakan diri kepadanya. Dan kita tahu, karena kasih-Nya, Allah juga pasti akan memberikan kepada kita tanda di mana Dia hadir dan menjadi pertolongan bagi kita. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus,
Sucikanlah roti dan anggur yang kami hunjukkan ini, dan terimalah pujian umat-Mu sebagai syukur atas rahmat kehidupan yang Engkau anugerahkan. Kami juga mempersembahkan doa-doa kami dalam Ekaristi ini untuk keselamatan dan kesejahteraan arwah Ibu Gema Indah Setiawati yang telah genap setahun Engkau panggil ke pangkuan-Mu. Sucikanlah jiwa hamba-Mu ini dan perkenankanlah dia memasuki rumah-Mu yang abadi dalam kerajaan-Mu di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu
yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah kan hamba-Mu, Ibu Gemma Indah Setiawati, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu setahun yang silam. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus,
Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus. Tangan kananmu ya Tuhan mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu ya Tuhan menghancurkan musuh. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala harapan, Engkau telah meneguhkan karya keselamatan-Mu berkat kurban Kristus dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga kami berani mewartakan sukacita keselamatan-Mu dengan hidup kudus di tengah dunia, sampai kami Kau satukan dalam kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih pada teman-teman yang telah bertugas pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga